interaksi kepada sosial ini pada awal remaja ini si subjek itu malah lebih malu atau lebih gak mau interaksi kepada temennya, malah untuk berdiam diri, malah untuk gak mau berinteraksi dan tidak mau untuk berargumentasi. Nah, ini dia awal remaja banyak sekali. Maka kita banyak sekali di kalangan anak sekolah SMP itu merasa bullying, terpaksa bullying dikarenakan mereka tidak mau interaksi, tidak mau sosialisasi, tidak mau berkembang dengan sosialnya. Misalnya kamu di masa remaja 12 tahun kamu punya teman kamu bully kamu karena tidak mau interaksi, tidak mau sosialisasi. Nah, itu akan menjadi hambatan masalah untuk berkembangnya masalah anak-anak. Nah, nanti apakah ada solusinya? Pasti ada di masa perkembangan tersebut. Mungkin nanti solusinya akan lebih dijelaskan lagi oleh Mas Alif Baharudin. Gimana solusi dengan perkembangan, dengan hambatan orang tersebut, si subjek ini, agar dia tidak tidak merasa introvert. Tidak merasa introvert itu kalau misalnya itu merasa sepi, jadi bisa interaksi, bisa berkomunikasi dengan sosial. Nanti itu ada solusi. Nah, nanti mungkin kepada Mas Ali bisa mengasih atau bisa memberikan penjelasan untuk solusi masa hambatan di masa kanak-kanak umur 12 sampai 15 tahun. Nah, itu nanti Mas Ali yang bisa menjelaskan. Boleh nanti Mas Ali maju. Ya, melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi Mas Ilham. Jadi masa remaja awal atau akhir itu mulai dengan teman sebaya. Mereka itu harus mulai terbuka dengan sebaya. Karena apa? Di masa itu emang orientasi banyak masa remaja awal ini mencari jati diri, dan juga pengaruh teman sebaya itu lebih besar daripada pengaruh orang tua. Nah, cara untuk bisa
lulusan SD sampai SMP kelas 3 atau kelas 2 gitu. Nah, menyambung dari penjelasan tadi, dari perkembangan masa remaja awal hingga berbagai permasalahan dan solusi. Tadi permasalahan yang pertama yang dibahas teknik introvert. Yang kedua ialah pengaturan waktu seorang remaja dan permasalahannya dengan teman sebaya. Itu memang tidak bisa dipungkiri bahwa masa peralihan untuk beranjak menjadi perubahan itu memang tidak bisa dipungkiri selalu ada permasalahan. Tetapi di sini tertera, di dalam poster ini tertera siap berubah tanpa masalah. Nah, itu sebagai apa? Sebagai jargon, sebagai edukasi supaya apa? Sebagai perubahan yang tanpa adanya masalah. Setidaknya kita bisa berusaha. Adapun usaha kita nanti hasilnya yang penting kita berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Jadi di sini setidaknya teman-teman itu mengetahui landasan dasar bagaimana perkembangan masa remaja awal itu. Gitu. Terus di sini gambarnya itu kurang lebihnya kelas 6 SD, kurang lebihnya gambarnya untuk tertulis satu langkah untuk 1000 perubahan. Jangan halangi langkah kami untuk bersekolah. Jadi di sini itu ada sebuah pesan yang tersurat dan ada pesan yang tersirat. Itu satu langkah, tapi untuk menggapai 1000 perubahan itu ada sebuah pesan yang sangat-sangat tersirat sekali. Satu langkah, tapi banyak perubahan. Nah, dalam hal berubah inilah yang nanti akan menimbulkan berbagai permasalahan. Itu ya teman-teman. Nah, makanya dari itu kita itu harus cerdas sebagai seorang mahasiswa menyikapi bagaimana perkembangan masa remaja awal, supaya kita tidak kaget. Kagetnya seperti apa? Wah, anak remaja awal kok sikapnya seperti ini? Anak remaja awal agak bersikap seperti ini. Santai bro, santai. Itu adalah masa perkembangan menuju perubahan dalam masa peralihan gitu. Makanya ketika kita sudah tahu bagaimana prosesnya step by stepnya, maka kita akan bisa menyikapinya dengan benar. Tidak perlu risau, tidak perlu gelisah. Kalau bahasa Jawanya ojo gumunan gitu. Nah, sehingga orang yang menjadi objeknya pun atau yang menjadi subjeknya pun itu bisa melaksanakan, bisa mengalami hal yang memang benar-benar menjadi jalannya, yakni perubahan atau masa peralihan tadi dengan sempurna. Nah, dia melaksanakan yang menjadi apa yang dijalaninya dengan sempurna dan kita menyikapinya dengan sempurna juga, gitu. Jadi enak kan nantinya. Dia berubah mulai dari usia ini 12 sampai 15 tahun. Dia itu menerka dari lingkungannya seperti ini, sehingga menghasilkan sebuah sikap, akhirnya kita pun harus bisa menyikapi. Nah, maka dari itu permasalahan-permasalahan tadi yang dibahas oleh Mas Ilham dan Mas Alim itu semua ada keterkaitannya, ada korelasinya. Nah, sekarang masalah yang terbaru ya itu seorang yang mengalami masa peralihan remaja awal itu biasanya sering terkena intimidasi. Nah, intimidasi itu adalah sebuah proses penekanan dari teman sebaya kepada si subjek. Nah, penekanan ini berupa penekanan fisik, verbal maupun non-verbal. Banyak sekali penekanan sehingga mempengaruhi psikis dari si subjek seperti itu. Nah, maka dari itu ketika si subjek ini tidak bisa menyikapi dengan baik dan benar, maka psikis si subjek ini akan terganggu. Nah, ketika terganggu, maka nanti berdampaknya akan besar dan melebar, mulai dari pendidikannya, sosialnya, sehingga melebarlah ke permasalahan tadi. Akhirnya menjadi introvert, menutup diri kepada lingkungannya. Nah, akhirnya tidak bisa mengambil waktu seperti permasalahan tadi yang dibahas oleh Mas Ali. Jadi permasalahan itu saling dikaitan, saling ada keterkaitannya. Nah, sehingga solusi yang didapatkan atau solusi yang harus dicanangkan itu ialah ketika ada anak yang mengalami intimidasi, nah sebisa mungkin
kita sebagai orang yang katakanlah mahasiswa ya, kita tetap juga adalah mahasiswa, teman-teman juga mahasiswa, itu kita bisa menyikapi, bisa mensupport si subjek untuk tegar, untuk kuat dalam menghadapi intimidasi tersebut. Karena si subjek ini dalam masa peralihan tentu pendiriannya belum kuat. Tuh. Dari sini paham ya teman-teman? Mahasiswa harus paham. Sehingga apa? Ketika pendiriannya si subjek sudah kuat, dia itu akan mentalnya kuat dan siap menghadapi berbagai intimidasi, ancaman dari luar, baik itu verbal maupun non-verbal. Dia akan bisa menghadapi dengan tenang. Gitu. Kalau sudah seperti itu, makanya dari permasalahan-permasalahan tadi, ketika si subjek ini sudah kuat dari segi mental, psikis, dan pemikirannya, maka masa peralihan untuk menuju perubahan itu akan lancar dan dia akan bertahap ke masa perkembangan selanjutnya, remaja, akhir, dan lain sebagainya hingga beranjak dewasa. Nah, perkembangan yang dialami akan tuntas, biasanya itu akan total. Nah, ketika sudah total dan tuntas, maka si subjek ini itu dikategorikan orang yang bisa berkembang dengan baik gitu, tanpa adanya sebuah degradasi mental dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin itu yang dapat kami jelaskan ya dari awal sampai akhir. Monggo Mas Ilham dan Mas Arif bisa kesini lagi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus bisa menyikapi, terutama kami Mas dan Mas itu memang tugas kami sebagai mahasiswa psikologi itu supaya bisa mengedukasi teman-teman sesama mahasiswa bagaimana sih caranya mengatasi, bagaimana cara menyikapi suatu hal yang kayak gini. Ini baru suatu hal